Apa itu oligopoli? Oligopoli menurut KBBI adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal yang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Kata oligopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu oligo yang berarti beberapa dan poli yang berarti penjual, sehingga tercetuslah makna beberapa penjual yang dalam konteks ini artinya adalah penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi pasar oligopoli merupakan suatu bentuk pasar yang dimana terdapat beberapa penjual atau pembeli yang dimana salah satu mereka bertindak sebagai pemilik pasar terbesar atau price leader. Selanjutnya itu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual atau perusahaan yaitu sekitar 2-15 perusahaan saja. Yang kedua, barang yang diproduksi dalam pasar oligopoli itu barang yang standar. Yang ketiga, memiliki banyak konsumen. Yang keempat, adanya hambatan masuk bagi perusahaan baru. Yang kelima, adanya sikap saling ketergantungan antar perusahaan. Yang keenam, harga jual beli dalam pasar oligopoli itu cenderung stabil. Dan yang ketujuh, peran periklanan dalam pasar oligopoli sangat penting dalam membangun image yang baik di mata konsumen. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli terdapat dua jenis, yaitu oligopoli murni dan oligopoli terdiferensial. Oligopoli murni merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang identik. Sedangkan oligopoli terdiferensial merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan adalah barang yang dapat dibedakan. Selanjutnya, strategi pemasaran, yaitu price fixing, di mana perusahaan-perusahaan oligopolitis menetapkan harga lebih tinggi dan memaksa konsumen untuk setuju dengan harga tersebut. Selanjutnya yaitu manipulasi penawaran, di mana perusahaan-perusahaan oligopolitis sepakat untuk menunda proses produksi atau menghentikan proses penawaran dalam kurun waktu tertentu, sehingga akibatnya terjadi kelangkaan barang di pasar. Faktor penyebab dan penghambat pasar oligopoli. Faktor penyebab terjadinya pasar oligopoli yang pertama ada efisiensi skala besar. Skala besar di sini berkaitan dengan economic of scale, yang dimana economic of scale merupakan penghematan biaya ketika perusahaan meningkatkan skala produksinya. Hal ini dapat dikatakan dalam membangun suatu industri di pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar dan sumber daya yang besar pula. Yang kedua ada kompleksitas manajemen. Pasar oligopoli dapat terbentuk dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan-perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan supaya tidak merugikan perusahaan lain. Kemudian ada faktor penghambat pasar oligopoli. Yang pertama ada hak paten, sehingga tidak memungkinkan perusahaan lain dapat memproduksi barang yang sama. Yang kedua ada industri-industri yang ada di pasar oligopoli menggunakan modal yang besar. Yang ketiga, perusahaan baru akan sulit bersaing dengan perusahaan lama karena image di mata konsumen. Yang ketiga, economic of scale. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan ongkos produksi pada setiap perusahaan. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Kedua, adanya perkembangan teknologi dan inovasi. Ketiga, memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih produk dari perusahaan. Dan yang keempat, lebih memperhatikan kepuasan konsumen daripada persaingan dengan produsen lain. Kekurangan pasar oligopoli yang pertama, harga barang menjadi lebih tinggi apabila persaingan lebih luas. Kedua, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan antar perusahaan. Dan yang ketiga, dapat berkembang menjadi pasar monopoli. Contoh-contoh pasar oligopoli yaitu industri transportasi, rokok, layanan telekomunikasi, dan industri semen. Profil perusahaan Gojek. Gojek merupakan perusahaan berbasis teknologi dan jasa angkutan ojek yang berasal dari Indonesia. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Pada tahun 2015, Gojek membuat aplikasi dengan meluncurkan 3 layanan utama yaitu GoRide, GoSend, dan juga GoMart. Gojek kini menjadi grup platform teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Gojek Financial Service Platform merupakan salah satu bagian dari Gojek yang semua produknya berbasis vintage atau finansial teknologi. Pada tahun 2019, Gojek Vintage meluncurkan kemitraan strategis dengan joint venture yang menghasilkan PT Bhinneka Anugrah Reksa Utama yang di tahun berikutnya berubah nama menjadi PT Govin Karya Anak Bangsa. Salah satu produk dari Gojek Financial
service platform adalah GoPay Plus. Strategi yang dilakukan oleh Gojek dalam menetapkan harga yaitu dengan menggunakan efisiensi pricing, yaitu demand-based pricing yang ditetapkan oleh Gojek melalui tarif kilometer, sehingga dalam penetapan harganya konsisten dan sesuai dengan persepsi pelanggan. Strategi pemasaran dan kompetitif pada PT Gojek Indonesia. Strategi yang diambil oleh manajer PT Gojek Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dengan menggunakan matriks XWOT. Yang pertama, strategi Strengths Opportunities, yaitu menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Antara lain, mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan, serta mengembangkan pasar di semua kalangan. Yang selanjutnya yaitu strategi Weakness Opportunities, yaitu pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, seperti strategi penertiban pengemudi Gojek, komunikasi yang baik antara perusahaan dengan para pengemudi, serta memperbaiki masalah bug yang sering terjadi di dalam aplikasi Gojek. Strategi Strength Traits dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi berbagai ancaman. Antara lain, mengembangkan daya saing, menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya, memberikan banyak manfaat bagi konsumen, menambah strategi dalam promosi jasa, dan yang terakhir, diferensiasi personil. Strategi Weakness Traits untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan sekaligus menghindari ancaman-ancaman, antara lain marketing nasionalisme, meningkatkan loyalitas karyawan, dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan.